Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar anak-anak hari ini? Anak-anak kelas 2A, 2B, dan 2C, apakah kalian semua sehat sampai hari ini? Lalu, bagaimana kabar keluarga kalian di rumah? Semoga, Ibu berharap semoga keluarga kalian di rumah tetap sehat dan tetap stay di rumah. Oke. Nah, hari ini pembelajaran jarak jauh kita akan belajar tentang tema 7. Judulnya apa? Kebersamaan. Kita memasuki subtema 3, yaitu kebersamaan di tempat bermain. Masuk ke pembelajaran kedua. Sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak harus mempersiapkan diri dan jangan lupa mempersiapkan buku cetaknya tema 7. Lalu PS, TL, halus kasar harus ada di depan kalian. Oke? Kalau gitu, kita buka buku cetak halaman 124. Di sana ada gambar tentang Siti bersama teman-temannya sedang melakukan permainan pushball. Coba kalian semua amati dulu gambar tersebut, lalu ibu mau bertanya, kira-kira gerakan apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya? Gerakan apa ya yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya pada gambar itu? Nah, sudah tahu jawabannya? Nah, di situ Siti dan teman-temannya melakukan gerak lempar dan menangkap bola. Kira-kira apakah Siti bisa melakukan gerak melempar dan menangkap bola sendirian? Atau Siti melakukan gerak melempar dan menangkap bola harus berpasangan? Coba kalian jawab dan tanya dan menjawab dalam hati. Oke, tentu saja gerak melempar dan menangkap bola itu dilakukan dengan berpasangan, secara berpasangan. Kalian tidak bisa melakukan gerak melempar dan menangkap bola itu sendirian. Jika kalian melempar bola, lalu siapa yang menangkap? Jika kalian menangkap bola, lalu siapa yang melempar? Nah, ibu mau kalian praktekkan gerak melempar dan menangkap bola setelah ini ya. Kalian praktekkan, boleh bersama dengan mama, boleh bersama dengan papa, adik, kakak, atau teman yang ada di rumah. Tetapi tetap stay di dalam rumah. Saat kalian mempraktekkan tadi, pasti kalian dalam posisi berdiri dan berhadapan. Ada 2 orang. Orang pertama, lalu orang kedua. Misalnya Ibu Dian berdiri, lalu di depan Ibu Dian ada Ibu Yunita. Ibu Dian sebagai orang pertama, lalu Ibu Yunita sebagai orang kedua. Ibu Dian melempar bola kepada Ibu Yunita. Lalu setelah Ibu Dian melempar, apa yang dilakukan oleh Ibu Yunita? Ibu Yunita menangkap bola tersebut. Nah, setelah menangkap bola tersebut, Ibu Yunita ingin melempar kembali ke Ibu Dian. Ibu Yunita melempar kembali ke Ibu Dian dan Ibu Dian menangkap bola tersebut juga. Oke, ini yang namanya gerak melempar dan gerak menangkap bola. Kira-kira sampai di sini anak-anak bisa memahaminya? Nah, setelah itu Ibu Dian mau bertanya nih. Dulu kita pernah sepertinya belajar gerak melempar dan gerak menangkap bola. Apakah ada yang masih ingat arti dari gerak melempar lalu gerak menangkap bola?
Kira-kira itu apa? Siapkan pensil dan PS halus kasar. Jangan lupa dicatat jika ada hal-hal yang penting untuk dicatat. Ya, jangan lupa siapkan dulu pensil dan PS halus kasar. Tulis tegak bersambung ya. Melempar bola itu artinya kita melontarkan bola dengan tangan kita ke arah tujuan. Tadi Ibu Dian melempar bola ke arah tujuan Ibu Yunita. Ibu melontarkan bola tersebut menggunakan tangan Ibu, lalu Ibu berikan ke arah tujuannya Ibu Yunita. Nah, saat melakukan gerak melempar bola, boleh tidak Bu dilakukan dengan satu tangan atau mau dua tangan Bu? Oh, tentu boleh. Gerak melempar bola boleh dilakukan dengan satu atau kedua tangan kita. Nah, tadi gerak melempar bola. Sekarang gerak menangkap bola. Kira-kira apa ya gerak menangkap bola? Gerak menangkap bola itu artinya kita memegang bola yang datang dari arah kita. Ibu Yunita memegang bola yang datang dari arahnya Bu Yunita. Jadi Bu Yunita menangkap bola menggunakan dua tangan supaya bola itu tidak terjatuh. Lalu saat melakukan gerak menangkap bola, anak-anak harus melakukan pandangan kita ke arah datangnya bola ke kita. Bu, boleh nggak Bu? Ada yang mau menangkap bola tapi pandanganku ke arah kanan. Nah, kalau pandangan kita ke arah yang lain, saat kita mau menangkap bola, pandangan kita ke arah yang lain, maka bola itu akan mengenai tubuh kita, bahkan bisa mengenai kepala kita. Jadi kita harus fokus, harus memandang bola tersebut yang datang dari arah kita. Paham? Tetapi jangan lupa, saat melakukan gerak menangkap bola, kedua tangan kita harus memegang bola dengan erat, supaya itu tadi, bola itu tidak terjatuh. Nah, itu penjelasan Ibu tentang gerak melempar dan menangkap bola dari gambar halaman 124, gerakan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Kita lihat halaman 125. Kita lihat di situ ada cerita yang berjudul tentang bermain di kolam renang. Ibu Dian mau membacakan. Anak-anak boleh membaca sendiri, boleh melihat lalu mendengarkan apa yang Ibu bacakan. Ya. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok. Perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Dalam cerita tadi dikatakan bahwa setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama, ukuran tubuh yang sama. Nah, ada ukuran tubuh yang bertubuh pendek, ada juga yang bertubuh tinggi. Apalagi di kelas kita. Di kelas kita masing-masing, di kelas 2A, 2B, dan 2C. Pasti teman-teman kita ada yang memiliki tubuhnya pendek dan ada yang memiliki tubuh tinggi. Nah, itu ukuran tubuh termasuk keberagaman karakteristik fisik kita. Keberagaman karakter fisik
kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan itu semua kepada kita, harus kita syukuri. Keberagaman karakteristik fisik merupakan macam-macam ciri khusus pada badan manusia. Tadi ada yang pendek, ada yang tinggi, lalu ada yang berbadan gemuk, bahkan ada yang berbadan kurus, sama seperti Ibu Dian. Lalu, Ibu mau bertanya, kira-kira kalau kita mempunyai teman yang memiliki badan yang lebih pendek dari kita, apakah kita harus mengejek teman kita? Tentu tidak. Kita harus saling menghormati, meskipun teman kita memiliki badan yang lebih pendek atau badan yang lebih tinggi dari kita. Kita harus saling menghormati, bukan kita hina, bukan kita ejek. Kenapa kita harus menghormati? Supaya hidup kita bersama teman-teman itu menjadi rukun. Kalau kita rukun di sekolah, kita rukun di rumah, di sekolah, maka kita akan menjadi semangat belajar. Tidak ada yang malas sekolah, lalu ada yang membantu temannya yang kesulitan. Jadi tidak ada kata permusuhan di antara teman-teman kita di kelas. Contoh sikap kebersamaan dalam lingkungan sekolah kita atau lingkungan rumah kita, itu kita saling bermain bersama teman-teman kita, baik yang memiliki tubuh pendek maupun yang memiliki ukuran tubuh yang tinggi. Nah, kebersamaan itu dapat menyebabkan persatuan di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Maka kita harus saling menyayangi agar terciptanya kebersamaan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Sampai di sini anak-anak paham? Kalau anak-anak sudah paham, minggu yang lalu sebelum kita melaksanakan PTS, kita belajar tentang pembelajaran 1. Nah, ada sebuah cerita. Jika kalian sudah membaca cerita dari buku cetak halaman 115 tentang kisah kucing dan tikus, yang belum baca, silahkan dibaca dulu. Tetapi yang sudah baca, dibaca ulang. Oke? Dalam dongeng kisah kucing dan tikus, di situ banyak sekali kata-kata sapaan. Apa kalian tahu kata sapaan itu apa? Kata sapaan itu digunakan untuk kita menyapa yang kita ajak bicara. Nah, kata sapaan dalam dongeng kisah kucing dan tikus atau dalam dongeng yang lain, itu dapat berupa nama tokoh. Nah, itulah yang disebut kata sapaan. Kita menyapa yang kita ajak bicara. Lalu kata sapaan dapat berupa nama tokoh-tokoh. Kita buka kembali buku cetak halaman 131. Ada 5 pertanyaan berdasarkan kisah kucing dan tikus halaman 115. Ibu minta anak-anak menjawab 5 pertanyaan tersebut, lalu dijawab di buku cetak saja. Tidak perlu difoto, yang penting anak-anak mengisi ke-5 pertanyaan tersebut. Nah, tugas selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas lewat Word, lewat ketikan. Nanti orang tua diminta untuk membuka tugas tersebut, lalu anak-anak boleh mengerjakan di buku PS halus kasar. Dan jangan lupa ditulis nama,
kelas, tugas keberapa, lalu difoto dan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, sekian dulu pembelajaran jarak jauh kita yang singkat ini. Semoga penjelasan Ibu Dian bermanfaat untuk anak-anak. Maaf bila ada kekurangan kata-kata atau materi yang belum tersampaikan oleh Ibu Dian. Selamat pagi.